Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di pasar, harga yang lebih tinggi terus bergema. Bagaimanapun 3 seni bela diri yang ditampilkan oleh Lindong cukup kuat. Secara khusus, tubuh Guntur membuat beberapa orang di kerumunan mengeluarkan air liur mereka. Namun harga 10.000 pil nirvana yang tinggi menyebabkan beberapa dari mereka tersentak. Setelah beberapa saat, akhirnya seni bela diri pertama yang berhasil dijual oleh Lindong seharga 5.000 pil nirvana. Sedangkan yang kedua dijual seharga 6.000 pil nirvana. Fakta ini menyebabkan Lindong diam-diam menelan ludahnya. Sepertinya seni bela diri manifestasi cukup diminati di sini. Pada saat ini Lindong segera memberikan seni bela dirinya kepada orang yang mendapatkannya. Setelah itu sang penawar langsung meraihnya. Dampak kuat yang dia terima menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Segera ekspresi wajah pria itu berubah. Sementara matanya yang semula berkilau mulai meredup. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mengeluarkan tas Qiankun dan melemparkannya ke Lindong. Setelah dia menerima tas Qiankun itu, Lindong dengan santai meliriknya sebelum dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Aturan di sini agak kabur dan kekuatan berkuasa. Oleh karena itu dia jelas menyadari bahwa orang sebelumnya pasti memendam niat buruk terhadapnya. Jika Lindong tidak menggunakan metode ini untuk mengejutkannya secara diam-diam, orang itu tidak akan dengan mudah menyerahkan pil nirvana miliknya. Setelah Lindong menjual 2 seni bela diri manifestasinya, namun hanya tubuh Guntur yang masih tersisa. Karena harganya yang selangit, untuk sesaat sebenarnya tidak ada yang berani menawar. Namun dilihat dari ekspresi bersemangat di mata orang banyak, Lindong jelas tahu bahwa banyak dari mereka yang tertarik di dalamnya. Semuanya, ini adalah tubuh Guntur matahari besar. Ini dibagi menjadi 3 tahap. Tubuh Guntur perunggu, tubuh Guntur giok, dan tubuh Guntur matahari besar. Jika kalian dapat mencapai tahap tertinggi, di antara praktisi tingkat kultivasi yang sama, tidak ada tubuh fisik mereka yang dapat menandingi kalian. 10.000 pil nirvana bukanlah harga yang mahal. Jika ada di antara kalian yang tertarik, jangan ragu untuk menawar. Kata-kata sate Lindong mulai memantul di pasar. Hahaha, aku cukup tertarik dengan seni bela diri peningkat fisik ini. Meskipun tidak murah, aku percaya bahwa itu sepadan dengan harganya. Kalau begitu biarkan aku yang memimpin 11.000 pil nirvana. Setelah Lindong berbicara, tawa akhirnya terdengar. Lindong mengikuti suara itu hanya untuk melihat bahwa di kursi depan ada seorang pria yang mengenakan kemeja biru tersenyum kepadanya. Seketika Lindong melirik pria berbaju biru itu. Dari gelombang kejut kuat yang mengalir melalui tubuhnya, dia jelas merupakan seorang praktisi nirvana setengah langkah. Namun apa yang menyebabkan Lindong terkejut adalah bahwa setelah pria berbaju biru itu berbicara, ada beberapa tatapan simpatik yang diarahkan kepadanya. Pria itu seharusnya dipanggil Haisa. Dia dari Kekaisaran Hailing dan dia memiliki reputasi yang cukup terkenal di kota Yang. Yang paling penting konon orang itu hampir tidak membayar untuk apa yang dia beli. Seringkali dia mengharapkan orang lain untuk memberikan kepadanya. Ekspresi Moling dengan lembut berubah saat dia segera berbisik ke Lindong. Ketika dia mendengar kata-katanya, ekspresi Lindong tidak berubah dan hanya ada seringnya dingin yang mengalir di matanya. Dia tidak peduli seberapa terkenal orang itu di kota Yang. Jika dia benar-benar ingin memanfaatkannya, dia akan membuatnya mengerti bahwa apa yang akan dia gigit bukanlah kesemek lembut, melainkan papan sekeras baja. Meskipun tubuh baja berat kerajaan bajaku tidak akan kalah dari tubuh Guntur matahari besar, aku masih ingin mempelajarinya. 12.000 pil nirvana. Sama seperti seringnya dingin melintas di mata Lindong.
Tiba-tiba seorang pria berotot kecoklatan melepaskan tawa aneh sebelum dia berbicara. Ada cahaya seperti logam bergelombang di tubuhnya dan dia tampak sangat kokoh seperti papan baja. Ketika dia mendengar kata-kata pria berotot kecoklatan ini, pria berbaju biru itu mengerutkan alisnya. Segera dia memilih untuk mengabaikannya sebelum dia menoleh ke Lindong dan bertanya dengan santai, "Kau ingin menjual kepada siapa?" Meskipun dia berbicara dengan santai, samar-samar seseorang bisa merasakan sensasi sedingin es muncul dan ada sedikit intimidasi di balik kata-katanya. Ketika mereka mendengar kata-kata pria berbaju biru itu, pasar menjadi tenang. Kemudian ada pandangan yang lebih simpatik ke arah Lindong. Dia terjebak di antara dua kerajaan besar dan terlepas dari siapa dia akan menjualnya, dia akan menyinggung salah satu dari mereka. Tentu saja Lindong memilih untuk mengabaikan tatapan simpatik itu dan seolah-olah dia tidak bisa mendeteksi maksud tersembunyi di balik kata-kata dari Haisa. Suaranya tenang saat dia berkata, "Aku akan menjual kepada penawar tertinggi." Setelah Lindong berbicara, banyak orang tercengang sebelum mereka segera menggelengkan kepala diam-diam. Orang itu terlalu bodoh dan dia benar-benar percaya bahwa ini adalah lelang yang adil seperti di luar. Hahaha, Haisa, sepertinya seseorang tidak takut padamu. Ketika dia mendengar jawaban Lindong, mata pria berotot kecoklatan itu berkilauan sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Anggota dari kerajaan lain juga menatap dengan rasa ingin tahu pada pemandangan ini. Biasanya hampir tidak ada orang yang berani menyinggung Haisa. Namun dia tidak pernah menyangka orang baru ini benar-benar sangat kasar. Wajah Haisa tenang saat dia bersandar di kursi batu dan seolah-olah dia tidak mendengar jawaban Lindong. Sebagai gantinya, dia dengan santai berkata, "Kau telah kehilangan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Aku akan memberimu 1000 pil nirvana sekarang. Serahkan seni bela diri milikmu." Sepertinya hari ini tidak ada yang mau membeli seni bela diri peningkatan fisikku. Kalau begitu, sudah waktunya aku pergi. Ucap Lindong tersenyum sebelum dia membalik telapak tangannya. Kemudian tabung bercahaya itu segera menghilang. Sehubungan dengan kata-kata Haisa, dia memilih untuk mengabaikannya. Ketika dia melihat tindakan Lindong, tubuh Haisa perlahan-lahan mencondongkan ke depan. Sementara kilatan dingin berbisa mengalir di matanya. "Tunggu!" Namun saat Haisa berdiri, suara lain tiba-tiba terdengar. Kemudian perhatian orang banyak beralih sebelum mereka berbalik untuk melihat seorang pria berjubah putih. "Jinmu, apakah kau tertarik dengan seni bela diri yang meningkatkan fisik ini juga?" Ketika dia melihat pria berjubah putih itu, alis Haisa berkerut saat dia berkata, "Hahaha, aku tidak tertarik dengan seni bela diri yang meningkatkan fisik. Sebaliknya aku tertarik pada orang itu." Setelah Jinmu tertawa santai, perhatiannya perlahan terfokus pada tubuh Lindong sebelum dia berkata, "Karena kau bisa datang ke sini, sepertinya kau telah membunuh semua orang yang aku kirim kepadamu. Namun aku harus mengakui bahwa kau punya nyali. Setelah membunuh anggota kekaisaran cahaya suciku, kau benar-benar berani muncul di hadapanku. Kau percaya bahwa aku tidak dapat mengenalimu, namun kau terlalu serakah. Meskipun kau telah menghapus segel energi mental di gajah giok putihku, kau tidak dapat sepenuhnya menghapus getarannya." Ketika mereka mendengar kata-kata Jinmu, beberapa orang di sekitar menatap bingung pada Lindong. Terbukti mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar berani membunuh anggota dari kekaisaran cahaya suci. Bagaimanapun semua orang di kota yang tahu bahwa Jinmu adalah pria yang pendendam. Oleh karena itu sepertinya Lindong mungkin akan menemui ajalnya hari ini. Hahaha, menarik. Sepertinya anak ini memiliki bola baja. Haisa juga tercengang sebelum dia tertawa kecil. "Kalau begitu, aku akan membiarkan saudara Jinmu menangani masalah ini. Setelah kau selesai dengannya, aku akan membeli seni bela diri yang meningkatkan fisik darimu untuk 10.000 pil nirvana." Menurut pendapat Haisa, Lindong hanya pada tahap manifestasi lanjut dan dia bisa dengan mudah membunuhnya dengan selip di tangannya. Selanjutnya berdasarkan statusnya, Lindong harus menghitung berkahnya yang ingin dia beli darinya.
Namun dia tidak pernah mengira Lindong akan bersikap kasar padanya dan ini tidak dapat diterima untuknya. Namun sehubungan dengan tatapan dari kerumunan serta kata-kata Jinmu, Lindong memilih untuk mengabaikannya. Setelah dia menyimpan tabungnya yang bersinar, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jinmu sebelum dia berkata, "Bajingan yang mengandalkan angka untuk menggertak orang lain lebih baik mati. Lain jika mereka terjebak di sekitarmu, mereka kemungkinan akan menyebabkan masalah bagimu. Bahkan jika itu tidak berguna, itu bukan hakmu untuk memutuskan." Ucap Jinmu dengan santai tertawa sebelum dia berkata, "Bagaimana kalau kau bunuh diri? Kalau tidak, jika kau berakhir di tanganku, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Aku bertanya-tanya dari mana kepercayaan dirimu berasal. Apakah karena kau setengah langkah menuju tahap nirvana? Ucap Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Sepertinya anggota kerajaan besar ini semuanya sangat arogan. Aku telah memberimu kesempatan, namun kau memilih untuk tidak menghargainya. Ucap Jinmu sambil menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, senyum di wajahnya perlahan meredup. Setelah itu dia perlahan berdiri sebelum dia menghela napas dengan lembut. Kemudian tubuhnya bergetar dengan lembut. Sebelum aura seperti badai yang dahsyat langsung menyembur keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh area bazar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di dekat Lindong segera mundur dan membuka lingkaran besar di sekitarnya. Sementara itu ada lebih banyak tatapan simpatik yang ditunjukkan kepada Lindong. Orang itu hanya mencoba melelang barang-barangnya, namun dia masih mendapat masalah. Dia benar-benar sial. Moling dan yang lainnya yang menempel erat di belakang Lindong, sementara mereka menatap tajam ke arah Jinmu dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka pada akhirnya akan bentrok dengan Jinmu, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bentrok dengannya hampir setengah hari setelah memasuki kota Yang. Nah, di kehidupanmu selanjutnya, ingat ini, ada beberapa orang yang tidak bisa kau singgung. Ucap Jinmu sambil menatap Lindong, sebelum dia dengan kejam melepaskan serangan tinjunya. Seketika gelombang Yuan Power melolong sebelum mereka langsung berubah menjadi macan tutul yang berlari. Kemudian dengan aura ganas yang cukup kuat untuk membantai setiap praktisi manifestasi puncak, dia berlari menuju Lindong. Macan tutul pemburu yang terbentuk dari Yuan Power dengan kejam berlari menuju tubuh Lindong dengan kecepatan yang mengerikan. Seketika semua kursi batu di sekitarnya meledak sebelum debu menyebar di cakrawala. Ketika mereka melihat pemandangan ini, beberapa dari mereka menggelengkan kepalanya. Sepertinya orang itu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berteriak. Orang itu masih hidup. Namun ketika beberapa dari mereka bersukacita atas kemalangannya, tiba-tiba terdengar teriakan bingung. Seketika beberapa orang dengan cepat menoleh untuk melihat. Hanya untuk melihat bahwa setelah debu berangsur-angsur mengendap, orang itu masih berdiri diam. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya serangan itu yang cukup kuat untuk membunuh seorang praktisi manifestasi puncak sebenarnya tidak meninggalkan kerusakan pada tubuh Lindong. Pemandangan ini membingungkan beberapa orang di kerumunan. Ketika Haisa melihat situasi ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia akhirnya mengerti bahwa meskipun orang ini hanya pada tahap manifestasi lanjut, dia cukup terampil. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, sosok Lindong perlahan berjalan keluar. Kata-kata suara tenang Lindong diisi dengan niat dingin perlahan menyebar. Seperti yang aku katakan sebelumnya, berdasarkan kemampuan setengah langkahmu menuju nirvana, kau tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu kepadaku. Kekaisaran cahaya sucimu bukan apa-apa bagiku. Setelah membunuh mereka dan jika kau tidak senang dengan itu, aku juga akan membunuhmu hari ini juga. Ucap Lindong. Pada saat ini suara yang agak berbisa menyebar di bazar ini dan menyebabkan wajah beberapa orang menjadi sedikit menarik. Jinmu dianggap sebagai individu elit di kota yang ini. Dengan tahap setengah langkahnya menuju nirvana, itu sudah cukup untuk membuatnya memenuhi syarat sebagai praktisi tingkat atas. Karena itu tidak ada yang berani bertindak tidak sopan di hadapannya. Meskipun Lindong secara tak terduga membalas serangan Jinmu
Yang terakhir belum melepaskan gerakannya yang sebenarnya. Oleh karena itu bukanlah keputusan yang bijaksana untuk berbicara begitu arogan kepadanya. Haisa yang mengenakan pakaian biru menyipitkan matanya saat dia menatap Lindong. Sementara semburat kejutan melintas di matanya. Dia jelas menyadari kekuatan Jinmu dan bahkan jika itu dia paling banyak bisa mencapai dasi. Dia jelas menyadari kekuatan Jinmu dan bahkan jika itu dia mungkin terluka. Oleh karena itu menurutnya karena Lindong hanya pada tahap manifestasi lanjut, dia bahkan tidak bisa menangani satu serangan pun dari Jinmu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa serangan Jinmu hampir tidak merusak tubuh Lindong. Menarik. Ucap Haisa tersenyum sambil bersandar di kursi batunya. Dia cukup tertarik dengan adegan ini. Setelah berita tentang kunci kuno misterius muncul, semakin banyak praktisi elit datang ke kota Yang. Sepertinya Lindong adalah salah satunya. Namun jika Lindong benar-benar percaya bahwa dia bisa melawan praktisi nirvana setengah langkah seperti Jinmu, dia akan terlalu naif. Sebagai sesama praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana, Haisa sangat menyadari perbedaan antara setengah langkah menuju nirvana dan tahap manifestasi lanjutan. Sepertinya Jinmu berasal dari kekaisaran cahaya suci, dan dia memiliki latar belakang yang cukup baik. Oleh karena itu seni bela diri yang dia kembangkan cukup hebat dan bahkan sebagian besar praktisi nirvana yang setengah langkah akan kesulitan untuk mengalahkannya. Selanjutnya Lindong hanya pada tahap manifestasi lanjutan. Pria berkulit hitam berotot kecoklatan yang sebelumnya menawar juga. Dia cukup tertarik saat dia menatap pertarungan di antara mereka berdua. Menurutnya provokasi Lindong terhadap Jinmu bukanlah hal yang perlu diteriakan. Lagi pula, tidak ada aturan yang rumit di sini dan jika mereka tidak bertemu langsung, pemenang akan memiliki keputusan akhir. Bagaimanapun kekuatan berkuasa. Tentu saja jika Lindong gagal, dia harus membayar harga untuk kesombongannya. Bazar biasanya salah satu tempat yang lebih ramai di kota Yang dan kerajaan yang paling kuat sudah terbiasa dengan itu. Ketika mereka menyaksikan kebuntuan di antara mereka, kebanyakan dari mereka segera berbalik untuk melihat. Jelas mereka penasaran bagaimana Lindong yang hanya pada tahap manifestasi lanjut benar-benar memiliki nyali untuk menantang Jinmu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, debu tebal berangsur-angsur mengendap. Setelah itu sesosok perlahan muncul dari dalam. Namun bahkan setelah menerima serangan Jinmu dengan paksa, pakaian Lindong tidak bergetar sama sekali. Ketika dia melihat sosok itu perlahan berjalan keluar dari dalam debu, pupil mata Jinmu dengan lembut menyusut. Segera dia terkekeh. Kau pasti sangat terampil karena kau dapat membunuh begitu banyak anggota kekaisaran cahaya suciku. Namun aku harus mengambil nyawamu hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengamankan pijakanku di kota Yang, ucap Jinmu. Cih, itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya, ucap Lindong sambil tersenyum. Pada saat yang sama ada cahaya kemasan yang samar-samar mengalir di bawah kulitnya. Sementara sensasi yang kuat yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata muncul secara diam-diam. Nyatanya aura setengah langkah Jinmu menuju nirvana sama sekali tidak mengancamnya. Kau pasti akan menyesali tindakanmu. Namun pada saat itu sudah terlambat. Ucap suara Jinmu tenang sebelum dia perlahan melangkah maju. Saat dia mencengkram telapak tangannya, batang baja merah menyala kemudian muncul di tangannya. Ada beberapa tato aneh yang tertulis di tongkat api ini. Samar-samar sensasi terbakar muncul dari dalam. Terbukti batang baja ini adalah harta jiwa duniawi yang cukup kuat. Ketika tongkat api itu memasuki tangannya, Jinmu dengan sungguh-sungguh menginjak tanah, menyebabkan panel batu padat di bawahnya langsung pecah menjadi debu. Setelah itu dia dengan kasar berlari maju. Sementara dia melambaikan tongkat api di tangannya dan membentuk beberapa bayangan tongkat pembakaran yang kuat, itu langsung mengerumuni Lindong dari segala arah. Ketika bayangan batangnya tersapu, bahkan sebelum mereka mencapai tubuh Lindong, angin kencang tak berbentuk mereka benar-benar menghancurkan tanah. Sementara angin buas tertiup itu membuat serangannya tampak cukup kuat. Meski demikian,
Saat dia menghadapi serangan ganas Jinmu, Lindong juga mencengkram telapak tangannya. Setelah itu tombak tulang buaya surgawi muncul di tangannya. Sebelum dia menyentakkan lengannya dan membentuk beberapa bayangan dari tombak. Pada saat ini batang api dan tombak bertabrakan, menyebabkan percikan api muncul sebelum beberapa angin kejut ganas langsung menyapu. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani melawannya secara langsung, seringai dingin melintas di mata Jinmu. Setelah itu dia menyentakkan telapak tangannya sebelum cahaya merah benar-benar bergelombang di tongkat api. Cahaya merah itu tampak seperti api dan langsung terjalin dengan tombak tulang buaya surgawi sebelum langsung menyapu ke arah Lindong. Pada saat ini cahaya merah itu cukup aneh dan begitu menyentuh tombak tulang buaya surgawi, itu benar-benar menyebabkan suara mencicit meletus. Sepertinya sensasi buas itu mampu membakar kekuatan Yuan seseorang. Seketika pemandangan ini mengejutkan Lindong. Sepertinya tongkat api pria itu cukup tangguh dan benar-benar mampu menghasilkan serangan energi yang aneh. Namun sementara energi korosif itu mungkin efektif melawan harta karun jiwa lainnya, itu tidak berguna melawan tombak tulang buaya surgawi. Setelah itu Lindong menyentakkan tombaknya sebelum geraman yang tampaknya kuno muncul dari dalam tombaknya. Karena geraman ini, cahaya merah menyala itu langsung terhempas. Kemudian tanpa penurunan kecepatan, geraman itu mengikuti tombak sebelum berubah menjadi suara sonik dan menyerang ke arah Jinmu. Ketika dia melihat bahwa Lindong tidak hanya berhasil melawan serangannya, tetapi bahkan berhasil meluncurkan serangan juga. Jinmu dengan dingin mendengus. Kemudian gelombang kekuatan Yuan menyembur keluar dari tubuhnya. Sebelum cahaya merah menyala pada tongkat api itu menyapu. Kemudian dengan cepat berwujud menjadi binatang iblis merah menyala. Binatang iblis ini tampak muram dan sepertinya tidak memiliki penampilan yang jelas. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tampak seperti bola api yang murni. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat panas dan buas terus-menerus muncul dari dalam. Api suci pemecah batang gunung. Raungan dingin dengan keras muncul dari bibir. Ucap raungan dingin yang keras muncul dari bibir Jinmu. Segera tongkat api di tangannya menggelembung sebelum menyatu dengan binatang iblis merah menyala itu. Kemudian ekspresinya menjadi dingin saat dia dengan marah mengayunkannya ke arah Lindong. Pada saat ini serangan Jinmu menyebabkan ekspresi beberapa praktisi manifestasi puncak berubah secara drastis. Karena mereka semua tahu bahwa tidak ada yang bisa melawan serangan Jinmu saat ini. Faktanya, bahkan Haisa dan yang lainnya juga tercengang. Saat tombak api dengan gelombang kejut panas menyapu, Lindong tahu bahwa Jinmu menggunakan seni bela diri manifestasi. Kekuatannya memang mengkhawatirkan. Pada saat ini kaki Lindong mengeksekusi langkah pengembara langit kemurnian tertinggi. Sementara dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia tanpa pamrih mendorong setiap Yuan power di tubuhnya sebelum dia dengan cepat membentuk gajah raksasa yang bersinar di depannya. Setelah itu dengan langkah kaki yang biasa mengguncang gunung, dia dengan kejam membalas serangan tongkat Jinmu. Begitu mereka bertabrakan, angin kejut berbentuk lingkaran yang sangat buas menyapu seperti ombak. Kemudian seolah-olah tanah di sekitarnya telah menerima serangan yang menghancurkan karena benar-benar terkoyak. Pada saat ini banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap titik tumbukan sementara gelombang kejut energi menyebar. Kemudian dua sosok dengan cepat mundur beberapa langkah. Setelah mereka berhasil menstabilkan diri, mereka berdua meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Pada saat ini Lindong dengan paksa menstabilkan dirinya. Sebelum dia dengan lembut mengguncang lengannya. Setelah itu cahaya kemasan mengalir di kulitnya sebelum dia berhasil dengan cepat menghilangkan kekuatan kuat yang menyerang di tubuhnya. Setelah konfrontasi langsung dengan Jinmu ini, Lindong akhirnya tahu betapa kuatnya seorang praktisi panggung nirvana setengah langkah. Jika bukan karena fakta bahwa dia memperoleh penguasaan awal tubuh emas nirvana kecil, kali ini kekuatan invasif itu kemungkinan akan melukainya. Kau benar-benar berani mempelajari seni bela diri dari kekaisaran cahaya suciku. Hanya dari fakta ini saja kau harus mati. Dibandingkan dengan Lindong, Jinmu mundur beberapa langkah. Namun ekspresinya berubah menjadi sangat suram. Lindong cukup sulit untuk dihadapi daripada yang diharapkan.
Untuk serangan sebelumnya, bahkan praktisi panggung Nirvana setengah langkah yang serupa tidak akan berani lalai. Namun Lindong hanya mundur beberapa langkah dan dia tidak menderita luka sama sekali. Selain itu, apa yang menyebabkan Jinmu menjadi sangat marah adalah karena Lindong benar-benar berani menggunakan seni bela diri manifestasi dari Kekaisaran Cahaya Suci untuk melawannya. Baginya itu adalah aib tertinggi. Namun serangan pamungkas dari Kekaisaran Cahaya Suciku sebenarnya telah dieksekusi olehmu dengan cara yang menyedihkan. Ini benar-benar memalukan. Karena kau sangat menyukai seni bela diri ini, aku akan membiarkanmu benar-benar mengalaminya. Pada saat ini Jinmu maju selangkah, sebelum geraman pelan keluar dari tenggorokannya. Setelah itu gelombang kekuatan Yuan menyapu sebelum semua kekuatan Yuan di domain ini langsung terwujud menjadi gajah bercahaya besar dan agung di depannya. Gelombang kejut buas itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat Lindong dan bahkan Li Sheng menggunakannya. Terbukti tidak seperti Lindong yang hanya memiliki penguasaan awal. Jinmu telah sepenuhnya menguasai seni bela diri manifestasi ini. Pada saat ini gajah besar yang bersinar itu melolong ke langit. Sementara gelombang kejut kuat yang muncul akhirnya menyebabkan praktisi Nirvana setengah langkah lainnya seperti Haisa menjadi semakin serius. Anak ini seharusnya sudah berakhir sekarang, ucap Haisa melirik Lindong dengan santai. Meskipun dia terkejut bahwa Jinmu didorong sampai tingkat yang menyedihkan, dia pikir sudah waktunya untuk mengakhiri. Serangan pamungkas yang menyebalkan. Menurutku, bahkan di tanganmu itu tidak layak disebut. Ucap Lindong terkekeh dan dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Segera setelah itu tubuhnya dengan lembut bergetar Sementara Yuan power yang tangguh tanpa basa-basi menyembur keluar dari tubuhnya. Setelah itu segel tangannya berubah. Saat dia perlahan menunjukkan jarinya, semua kekuatan Yuan di domain ini langsung mengamuk. Setelah itu ekspresi Haisa dan yang lainnya yang mengharapkan pertunjukan yang bagus tiba-tiba wajah mereka berubah karena keterkejutan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.